Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk merayakan Hari Paskah atau Hari Penyaliban dan Kebangkitan Yesus. Tetapi saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan, berita mengenai Hari Paskah, khususnya mengenai penderitaan Yesus. Sebelumnya saya mengajak saudara berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami tidak dapat berkumpul di bait-Mu, tetapi dengan satu hati, satu iman, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini, yang saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai 42. Saya bacakan begini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya pada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai di sini saudara-saudara. Dari teks ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan kepada saudara-saudara, kepada kita semua mengenai cawan Yesus. Cawan Yesus. Getsemani bukanlah tempat rekreasi atau untuk tempat bersantai. Getsemani adalah taman khusus bagi para rohaniawan Yahudi. Hari-hari menjelang Sabat, guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, kaum Farisi pergi ke taman Getsemani untuk berdoa dan untuk merenungkan firman Tuhan sebagai persiapan untuk pelayanan hari Sabat. Hari-hari sebelumnya, Yesus dan murid-muridnya sudah sering mengunjungi taman Getsemani. Mereka sudah biasa masuk ke taman Getsemani untuk berdoa, sama seperti guru-guru dan ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Pada malam itu, setelah mereka makan bersama-sama dan merayakan Paskah di sebuah rumah di kota Yerusalem, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke taman Getsemani lagi. Tetapi malam itu suasana taman Getsemani bagi Yesus sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Saat Yesus melangkahkan kaki masuk ke pintu gerbang taman Getsemani, Yesus dicekam oleh perasaan takut, perasaan susah, perasaan sedih. Cengkeraman rasa takut, sedih dan susah itu begitu kuat
sehingga Yesus gemetar ketakutan. Yesus melangkah lebih jauh ke depan ke dalam taman itu, lalu ia berlutut dan berdoa. Tiba-tiba muncullah di hadapannya sebuah cawan. Dan ketika Yesus melihat cawan itu, Yesus gemetar ketakutan. Lukas menceritakan, ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Di dalam suasana ketakutan itu, Yesus memohon kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku." Dengan tetesan air mata dan keringat darah, Yesus memohon sampai 3 kali. 3 kali dia minta pada Bapaknya, "Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku." Namun Bapaknya sama sekali tidak menjawab. Artinya, dalam keadaan tidak berdaya, Yesus berserah pada Bapaknya dan berkata, "Bapa, kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Cawan itu bukanlah sebuah cangkir atau mangkuk yang terbuat dari batu atau dari kulit atau dari kayu. Dan isinya juga bukanlah anggur yang pahit atau anggur merah. Cawan itu adalah kumpulan dari semua peristiwa, semua situasi, semua kejadian yang harus dialami dan dihadapi Yesus karena harus menghadapi penyaliban. Itu situasi di dalam Taman Getsemani. Tetapi pertanyaannya adalah, peristiwa Taman Getsemani itu, pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada kita yang hidup di masa ini? Cawan Yesus itu mau menyampaikan berita apa kepada kita yang hidup di era 2020 ini? Atau melalui cawan itu, firman Tuhan apa yang mau disampaikan pada kita? Saudara, saya ingin memulai dengan pesan yang pertama mengenai cawan Yesus, yaitu bahwa cawan Yesus itu memberi pesan. Ada saat-saat yang kita tidak suka, tetapi harus dilalui. Ada saat-saat yang kita tidak suka, tapi harus dihadapi. Yesus melihat di dalam cawan itu ada saat-saat yang dia tidak inginkan. Ada masa-masa yang dia tidak suka, tetapi ia tidak bisa menghindar dari masa-masa itu. Ia harus menghadapi dan melewati saat-saat atau masa-masa itu, walaupun ia tidak suka. Perhatikan ayat 35, dia mengatakan begini, ia merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu, waktu itu berlalu daripadanya atau jangan pernah ada. Saudara-saudara, saat-saat itu seperti apa? Atau saat-saat yang tidak disukai apa? Saat-saat itu adalah ketika Yesus harus menghadapi kenyataan dikhianati dan dijual oleh Yudas sahabatnya. Saat-saat itu adalah saat ketika Yesus ditinggalkan oleh semua muridnya. Saat itu adalah saat-saat yang tidak diinginkan, ketika Petrus harus menyangkal Yesus 3 kali di depan orang banyak. Saat-saat yang tidak disukai atau cawan itu adalah ketika Yesus wajahnya diludahi, wajahnya ditinju di depan orang banyak. Saat yang tidak diinginkan itu ialah ketika ia dipermalukan dan dicaci maki di depan para imam atau oleh para imam dan penduduk Yerusalem.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semua tidak ingin saat-saat ini muncul dalam hidup kita. Kita tidak ingin waktu yang seperti sekarang ini ada dalam hidup kita, yaitu saat-saat atau hari-hari yang di dalamnya kita dicekam rasa takut, hari-hari yang di dalamnya kita dicekam rasa khawatir, hari-hari yang di dalamnya kita seakan-akan tidak berdaya terhadap penyakit wabah virus corona yang telah merenggut dan sedang merenggut ribuan nyawa di mana-mana. Kita tidak ingin, kita tidak suka, dan kita tidak mau saat-saat seperti sekarang ini. Tetapi kita tidak dapat menghindarinya. Kita tidak punya pilihan. Keadaan memaksa kita menghadapi bulan-bulan yang penuh ketakutan ini. Dan seperti Yesus, kita tidak dapat menolak cawan walaupun terasa amat pahit. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari cawan Yesus adalah bahwa ada kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan iman kita. Saudara, Yesus adalah anak Allah yang menggenggam kuasa Allah. Ia mengadakan banyak mujizat hanya dengan sepatah kata. Yesus menyembuhkan ratusan ribu orang hanya dengan sebuah sentuhan atau kata-kata. Bahkan ia membangkitkan begitu banyak orang sakit. Saudara, tetapi di Taman Getsemani ada kenyataan yang berbeda. Di Taman Getsemani Yesus seakan-akan tidak berdaya menghadapi cawan. Ia bahkan mengalami ketakutan yang luar biasa. Rasa takut mencekam perasaan Yesus sehingga keringatnya menetes seperti darah. Yesus sebagai anak Allah mengenal persis Bapaknya. Bapaknya adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu ia berdoa pada Bapaknya dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Angkatlah cawan ini daripadaku. Saudara-saudara, Yesus yakin Bapaknya mampu mengangkat karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebagai anak tunggal Bapa, Yesus tentu yakin Bapaknya pasti mendengar dan akan menjawab permohonannya. Tetapi inilah kenyataan yang berbeda. Saudara-saudara, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan dan keyakinannya. Doa sang anak Allah tidak dikabulkan oleh Bapaknya. Pernyataan keyakinan Yesus bahwa bagi Bapa tidak ada yang mustahil tidak direspon oleh Bapa sama sekali. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan keyakinan Yesus. Ini adalah cawan yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita semua pasti meyakini bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kita mengimani 100% bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun kita juga tidak jarang melihat atau menerima kenyataan-kenyataan hidup atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan dan iman kita. Tidak sesuai dengan doa-doa kita. Bahkan tidak sesuai dengan iman kita. Saat ini seluruh muka bumi dan semua orang beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh berdoa siang malam dengan air mata memohon supaya cawan yang pahit bernama virus corona ini diangkat. Semua orang beriman sangat yakin bahwa Allah dapat menghentikan wabah virus hanya dalam waktu sekejap mata.
Kita juga percaya bahwa Allah dapat membunuh virus-virus itu di seluruh muka bumi hanya dengan sebuah kata, seperti dalam doa Yesus, "Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Namun keadaannya sekarang berbeda. Saudara-saudara, kita mungkin juga pernah mendengar orang mengatakan ironi kehidupan. Keadaan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan doa-doa, dengan iman kita. Dan itulah yang disebut cawan yang pahit. Banyak di antara kita yang pernah mengalami dan mungkin sekarang kita sedang mengalaminya. Cawan dari Yesus berpesan bahwa ada kenyataan yang berbeda dari harapan dan iman kita. Pesan yang ketiga, cawan itu mau berkata pada kita, jadilah kehendak Allah. Setelah bergumul hampir semalam suntuk dan ternyata sang Bapa tidak mengangkat cawan itu, Yesus tidak mau larut dalam kesedihan. Yesus tidak mau larut dalam ketakutan. Yesus tidak mau larut dalam ketidakberdayaan. Saudara-saudara, Yesus merespon keadaan yang dia tidak inginkan itu. Merespon keadaan yang ironis itu dengan sebuah kalimat kepada Bapanya. "Bapa, jadilah seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 36 mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dalam bahasa Inggris lebih jelas, "Do what you want." Lakukanlah Tuhan apa yang Engkau mau, and not what I want, dan bukan apa yang saya mau. Saudara-saudara, Yesus merespon keadaan itu, cawan yang pahit, dengan mengatakan, "Do what you want." Setelah Yesus mengucapkan, "Bapa, jadilah kehendakmu," Yesus bangkit dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Perasaan takut, perasaan sedih, perasaan tidak berdaya lenyap dengan sendirinya. Saudara-saudara, dan selanjutnya Yesus menghadapi semua masalah penyaliban yang berakhir dengan kemenangan yang luar biasa, yaitu kebangkitan. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita berada di masa-masa yang tidak kita inginkan. Hari-hari yang tidak kita sukai, namun kita tidak bisa menghindar. Ini adalah cawan yang pahit. Kenyataan hidup yang kita alami saat ini tidak sesuai dengan harapan kita, tidak seperti yang kita doakan, dan tidak terjadi seperti yang kita imani. Sudah banyak pendeta yang berteriak dari kamar-kamar mereka, yang katanya dengan iman mereka menghardik virus corona. Mereka berteriak menghentikan, mau menyetop virus corona. Tetapi saudara-saudara, teriakan-teriakan itu yang katanya dengan iman disampaikan, sampai hari ini teriakan, hardikan para pendeta itu belum berhasil. Harapan dan keyakinan belum sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah cawan yang pahit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, cawan ini cukup pahit, sangat pahit, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, sekarang muncul pertanyaan yang penting, dan ini yang harus menjadi sebuah penekanan kita dalam menghadapi situasi saat ini.
Kalau sudah seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman? Respon dan tanggapan apa yang harus dilakukan? Jawabannya, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Do what you want. Lakukanlah kehendakmu ya Bapa. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Respon jadilah seperti yang engkau kehendaki adalah tanggapan yang paling tepat dalam menghadapi semua keadaan yang tidak kita inginkan. Lakukanlah kehendakmu adalah sikap iman yang paling jitu dalam segala situasi kehidupan. Saudara-saudara, lakukanlah kehendakmu adalah bahasa dan tindakan iman yang luar biasa. Artinya, ketika kita mengucapkan hal itu, kita mempercayai bahwa apapun yang Allah lakukan itu baik adanya, sekalipun itu menyakitkan kita atau melukai kita. Do what you want. Artinya kita mempercayai bahwa Allah berdaulat mutlak atas hidup kita. Dan bahwa kita mempercayakan semuanya kepada kehendak Allah. Do what you want. Atau lakukanlah apa yang kau kehendaki. Artinya kita tetap mempercayai bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu penuh kasih. Bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sekalipun Ia mengizinkan banyak hal yang buruk dan menyakitkan menimpa diri kita. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Artinya kita mempercayai Tuhan atau mempercayai tujuan Allah. Dari semua yang terjadi ini, tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah untuk kebaikan atau kejayaan kita. Mari kita mengutip pernyataan Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan bagaimana Habakuk merespon keadaan. Sekalipun demikian, sekalipun demikian, sekalipun demikian. Cawan pahit, cawan itu pahit. Tapi aku tetap percaya pada Tuhan, pada Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi cawan yang pahit. Menghadapi saat-saat yang tidak diinginkan. Ada di antara kita yang harapan dan imannya, kenyataan dari harapan dan imannya tidak terjadi. Hari ini pesan Paskah bagi kita. Sikapilah, responi semua masalah itu dengan mengatakan, do what you want. Jadilah kehendakmu. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, di akhir dari renungan ini, bahwa cawan apapun yang Anda hadapi, sepahit apapun cawan itu, hanya ada satu cara yang paling tepat untuk menghadapinya. Hanya ada satu jalan yang tepat untuk melaluinya. Jalan dan caranya adalah, Bapa, jadilah seperti yang Engkau kehendaki dan bukan seperti yang aku kehendaki. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita. Hari-hari yang kita tidak sukai masih akan berlangsung lama. Banyak harapan dan iman saat ini belum terwujud. Tetapi percayalah, Allah tetap baik bagi kita.
Percayalah Allah tetap mengasihi kita. Percayalah Allah tetap peduli bagi kita. Percayalah kita pasti melewati masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau lihat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi cawan yang pahit, saat-saat yang tidak diinginkan. Ada di antara mereka di mana harapan dan imannya tidak nyata seperti yang diharapkan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hati untuk bisa mengatakan kepadamu kehendak-Mu yang terjadi. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami. Oh, berkatilah semua anak-Mu yang mendengar firman ini. Dan hamba-Mu berdoa sekali lagi dalam menjalani hari-hari di mana kami dicekam oleh rasa takut terhadap virus corona. Bungkuslah umat-Mu dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.